Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, kesempatan kali ini kita akan kembali membuat sebuah antena yang waktu itu pernah saya bikin videonya. Saat itu saya berkomunikasi dari Yogyakarta ke Malaysia dengan menggunakan antena mobile ya. Jadi pada saat itu sore hari ya, sore menjelang malam kita komunikasi. Saya waktu itu posisi di stadion ya, ada di Mandala Krida waktu itu. Kemudian kita bisa berkeso dengan stasiun dari Malaysia. Kemudian di samping itu juga antena ini pernah saya gunakan untuk kontes. Waktu itu saya mengikuti Padang DX kontes dan saya bisa mempertahankan 2 kali berturut-turut peringkat pertama di kategori low power di Penggalang tentunya ya. Oke, di Penggalang kita bisa bertahan. Di pertama saya waktu itu ngikut di Siaga dapat juga, dan yang kedua saya tes waktu saya di Penggalang, saya menggunakan antena ini dari bahan joran pancing. Kita bisa bertahan mendapat juara lagi di Penggalang di low power. Nah, dari situ saya menyimpulkan bahwa dengan antena yang saya pakai ini hampir tidak kelihatan kalau saya menggunakan antena mobile, atau hampir tidak kelihatan ketika saya sedang berhenti dan menggunakan antena yang tidak terlalu panjang. Dan di video-video sebelumnya juga saya sempat melakukan komunikasi QRP dengan antena yang akan saya buat ini. Dan waktu itu saya mancar sekitar 3-5 watt. Kita bisa berkeso sampai di Bogor dan di Jakarta dengan jarak yang lumayan jauh. Ketinggian antena hanya sebatas tripod ya, mungkin sekitar waktu itu saya hanya naikkan sekitar 70 cm ya, sampai hampir 1 meter ya, sekitar itu. Nggak lebih dari itu karena nggak terlalu tinggi saya pasang, kemudian saya kasih counterpoise. Nah, dari beberapa percobaan yang sudah saya lakukan, baik itu QRP, kemudian melakukan kontes, kemudian melakukan DX, itu dengan antena ini cukup kinerjanya cukup bagus ya. Banyak permintaan dari teman-teman bagaimana cara membuatnya. Sebenarnya sudah saya kasih skemanya ya, cuman karena mungkin ketika akan membuat itu wire-nya mereka nggak tahu jumlahnya berapa. Sedangkan saya juga waktu saya membuat, saya tidak pernah ngukur wire-nya. Terpaksa antena yang sudah jadi saya bongkar, dan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada Anda untuk membuat antena yang bisa dipakai untuk portable, yang bisa dipakai untuk mobile, artinya dalam keadaan berhenti ya. Kalau mobile, kalau Anda kasih dudukan yang kuat mungkin bisa. Karena antena ini panjangnya 3 meter, bekerja di 40 meter band atau 40 meter band atau 7 MHz. Jadi antena yang seharusnya panjangnya itu 20 meter atau kalau 1/4 lambdanya itu 10 meter, kita perpendek menjadi 3 meter saja. Tapi performanya cukup lumayan. Oke, karena banyaknya permintaan itu, maka saya akan memberikan tutorial dan mudah-mudahan Anda semua harus menyimak sampai selesai. Karena ini videonya panjang, pasti panjang. Ya, pasti panjang, sehingga Anda harus menyimak baik-baik. Karena saya akan menerangkan skemanya, saya akan memberikan bahan-bahannya, sehingga Anda nanti cari, jangan diganti-ganti. Jadi kalau bahannya seperti ini ya seperti ini. Skemanya seperti ini. Kalau Anda ganti, maka ukurannya akan berubah, nilai kapasitasnya akan berubah, sehingga antena yang Anda buat mungkin tidak bisa ketemu matchingnya seperti itu, atau bandnya tidak masuk di 40 meter band. Oke, jadi yang pertama kita butuhkan adalah joran pancing. Di sini saya menggunakan joran pancing bambu hijau ya, atau ya dari Oregon. Bambu hijau, di sini tertulis 450 ya. Mungkin bisa Anda lihat ya. Di sini ada tulisannya 450. Jadi kalau 450 itu panjang maksimalnya 4 meter ya, sekitar 4 meter. Nah, karena kita hanya butuh 3 meter, cukuplah untuk antena ini.
joran ini dipakai gitu ya. Kenapa saya pilih yang 450? Karena saya akan menggunakan kabel konektor di sini dari Marusin ya, Ampenol dari Marusin. Konektornya dari Marusin RG58. Kenapa saya gunakan joran pancing ini? Karena ketika saya akan menggunakan konektor RG58 itu saya masukin ke bawah ini pas ya, pas banget. Jadi Anda cari nanti konektor yang merek Marusin ya, Anda masukkan ke sini pas sekali. Jadi ini nanti akan kita pergunakan seperti itu. Jadi kalau yang Marusin nih kayak dalamnya kuning ya, itu kuning ya, Anda lihat ya. Oke. Setelah kita pakai konektornya dapat, kemudian joran pancingnya, nah kita butuhkan kabel wire ya. Di sini wire NYAM. Kalau Anda bisa dapat Makita, merek Makita ya nggak apa-apa. Kalau di Indonesia ya Makita. Oke, kalau di luar negeri nggak tahu apa ya. Tapi di sini ukurannya 18 AWG. Jadi 18 AWG atau sekitar 0,75 mm ya, ini 0,75 mm atau 18 AWG. Oke, buat teman-teman yang di luar negeri ya mungkin ya, the first is we must use the fishing rod 40.5 meters. You just only use 3 meters and the fishing rods. This name is bamboo hejo. Okay, you can find the AliExpress. You can find more in AliExpress this fishing rod. Okay, Anda bisa ketemu di AliExpress untuk membeli joran pancing ini ya. Kalau di Indonesia ada di Bukalapak, di mana-mana banyak ya. Tapi kalau orang luar ya, for the outside in Indonesia, you can find in the AliExpress this fishing rod. Okay, and use copper wire 18 Alpha Whiskey Golf, 18 Alpha Whiskey Golf to make this antenna, and use connector RG65 from the Marusin. Okay, and then we use plastic glue. Okay, and now we start the first. I can show you the scheme for my original schema. The sign is by Yankee Charlie to Yankee India Zulu. Jadi saya akan menunjukkan skema asli dari saya, dari Yankee Charlie to Yankee India Zulu. Jadi buat Anda semua, ini adalah skema asli yang saya buat untuk Anda semua. Oke, mari kita simak langsung untuk cara membuatnya dan saya jelaskan dulu skemanya. Oke teman-teman, saya lupa ya. Biasa kalau kita mau mulai itu kita ngopi dulu nih. Saya lupa lagi. Aduh, nanti diprotes lagi ya. Oke, kita ngopi dulu ya teman-teman. Kita ngopi sebelum kita berpikir supaya pikirannya nanti lebih fresh gitu ya, lebih jernih lagi. Kita mikirin skema antena, kita buat ya. Oke, from the first we coffee, drink coffee. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai minum. Sekarang kita akan menjelaskan skema. Oke, I want to explain about you about my scheme. Original designs is 40 meter band antenna. Use portable, mobile, and maybe the base station for you home. Okay, we start now. To explain antenna 40 meter band. Mobile and portable. Kita akan menjelaskan pertama untuk antena ini bagi Anda semua. Mungkin kalau yang di Indonesia mungkin dengan tulisan-tulisan ini Anda sudah mengerti ya. Ya sudah mengerti. Mungkin dari luar negeri ya ini harus saya jelaskan ini. Oke, this antenna is original my design. Antenna 40 meter band by fishing rod and copper wire. This wire is 18 Alpha Golf Whiskey, Alpha Whiskey Golf, or 0.75 millimeters. Okay,
this cable like this. Kabel like this. Jadi kabelnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti Anda bisa cari yang tulisannya itu, nah ini 0,75 NYAF. Oh bukan NYAM ya, NYAF. Ya seperti itu tulisannya 0,75. Oke, and we use the RG58 ya, RG58 konektor. Kita butuhkan konektor RG58. Dan tadi ya joran pancingnya mungkin dari jauh tadi nggak kelihatan ya, sekarang dari dekat kita coba ya seperti ini ya, mungkin Anda bisa lihat dari dekat lagi. Mana tulisannya 450 tadi? Ah, itu dia. Tulisannya 450 seperti itu ya, kelihatan ya. Jadi bambu. Oke, from the outside of Indonesia, you can buy on AliExpress this fishing rod. Oke, we start again. Kita mulai. Pertama, the top of the wire 2.84 meters, and we have 41.5 centimeters about the loading coil. We just use the copper wire to make the loading coil. Okay, the total length is 41.5 meters, 41.5 centimeters, or 0.415 meters. Okay, and the bottom from the loading coil is 55.3 centimeters, or 0.553 meters. Okay, include the connector. Okay, include the connector. This the measuring about the length of the copper wire. Oke, jadi ukuran dari copper wire ini atau ukuran dari wire ini sudah sama dengan konektornya ya. Jadi ujung konektor ini kita ukur dari ujung konektor sampai di sini ya. Kita ukur sampai di sini. Oke. The measuring is from the bottom of the first connector RG58. Oke. Until the first loading coil. Okay, totally length about the antenna is 3.808 meters. Oke, jadi 3,8 meter ya. 3,8 meter itu ya hampir 4 meter sebenarnya. Oke, seperti itu ukurannya. Nah, ini yang banyak ditanya-tanya teman-teman dulu ya. Is many question about the total wire we needed. Okay, many question about the total wire we needed. So you can prepare about the copper wire 12.52 meters. Oke, 12.52 meters. Jadi 12,52 meter untuk total wire semua ini, sama digulung-gulung ini semuanya 12,52 meter ya. Oke, itu dia penjelasan singkat dari saya, skemanya nih. Silakan di screenshot ya. Screenshot. Ini tak diamin dulu lama-lama. Oke. You can screenshot this scheme. Oke. Setelah kita menjelaskan skemanya singkat, nanti kita akan kasih tahu cara buatnya ya, supaya teman-teman nanti begitu buat nyoba jos gitu ya. Seperti yang lain-lainnya sudah kita beri contoh. Cuman ini aja, ini banyak pertanyaan, tapi ya terpaksa saya harus bongkar antena saya, kemudian ini kita akan praktekkan untuk buat. Oke, setelah saya jelaskan, mari kita langsung membuatnya.
Oke, langkah pertama kita akan coba untuk ngatur dulu konektornya ya. Konektornya ini for the first we make a connector from the cable. Jadi pertama kita mau atur dulu konektornya ini supaya lengket di sini ya. Supaya lengket di ujung sini. Kita kasih lem di dalam ya, kita kasih lem. Jadi saya putar nanti, terus dia akan lengket di ujungnya. Jadi di ujung sini dia akan lengket ya, begini ya, sehingga dia nggak keputar. Ini nanti nggak keputar. Kalau kita putar ini dia nggak terputar. Kemudian jangan lupa ya, untuk di sini dipotong ya. Di sini dipotong. Kemudian kita kikir ya, kita kikir. Oke. Cut the lock of the connector. Cut the lock of connector, and you can make this antenna and not with the lock konektor. Oke. Jadi kita bikin nanti tidak dengan locknya ini. Jadi kalau kita pakai locknya kan dia nanti jendol ya. Dia jendol kalau dimasukin ke bracket mobile. Jadi kalau ke bracket mobile ini harus rata. Sininya harus rata gitu ya. Oke, ini kayaknya lemnya udah panas. Jadi pertamanya kita akan masukin dulu di dalam ya. Mudah-mudahan nggak cepet keringnya. Kita lem dulu di ujung situ. Oke, cepat-cepat kita masukin. Kita putar. Kita putar ya. Supaya dia lengket gitu ya, supaya dia lengket. Nah ini jangan sampai lubangnya ketutup. Ini kalau ketutup nanti nggak bisa masuk kabelnya. Oke, jadi kita sudah lem ya. Nah, ini agak miring. Nanti kita panasin aja, kalau masih nggak lurus kita panasin. Tapi kalau sudah lurus ya udah. Ya, seperti itu. Ya ini kayaknya udah kenceng ya. Udah kenceng. Nah, langkah yang kedua, sebelum kita ini kita buka dulu ya, tutupnya ini kita buka dulu. Open the lock of the fishing rod from the bottom. Jadi yang dari bawah ini kita lepas. Kita tes dulu ya, kita tes masukin. Nah, udah pas kan? Pas banget. Nah, kita ukur. Sebelumnya kita akan kasih lubang di sini ya untuk masuk wire. Untuk masuk wire ke dalam sini. Oke, first we make a hole to inside the copper wire into the fishing rod and connecting the connector. We solder it in the inner of connector. Oke, kita akan masukin ke sini lubang ini, kita bikin dulu, kemudian nanti terus kita solder di sini ya. Kita solder di ujung sini. Oke. Ini ukurannya dari sini. Ya, saya sampaikan aja supaya nanti teman-teman juga bikin ya. 3 cm, 3 cm from the bottom. We make a hole
about 3 centimeter distant about the bottom the fishing rod. The distance is 3 centimeters. Okay. Okay, we make a hole. Let's see fish slowly. Ya, pelan-pelan teman-teman ya, jangan sampai pecah. Karena ini ya yang bagus untuk bahan dari antena ini adalah kalau kita beli yang fiber ya. Jadi ini fishing rodnya itu terbuat dari fiber, tidak full karbon. Kalau yang full karbon itu jelek ya. Karena yang full karbon itu dia mengandung apa ya? Pokoknya dia connect gitu nanti. Kalau wire itu terkupas, dia akan connect. Jadi RF-nya nyalur ke situ gitu ya. Jadi ini kita coba lobangin ya. Kita lobangin. Kelihatan mungkin ya teman-teman ya, kelihatan ya. Ya dari jauh nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan kelihatan. Pokoknya 3 cm ya. 3 cm dari bawah. Jadi ini kuncinya, kita buat lubang dulu, nanti kelupaan. Kalau sudah kelupaan repot ya. Kalau sudah kelupaan kita nggak bisa bikin antenanya. Oke, sudah masuk ya teman-teman ya, sudah masuk. Jadi seperti ini, tapi kayaknya agak sempit. Jadi saya harus longgarin lagi lubangnya ya. Tidak boleh juga terlalu sempit, nanti kita mau tarik susah ya. Kita agak lubangnya agak dibesarin ya. Kita besarin. Ya, kita masukin lagi. Oke. Nah, udah keluar ya. Oke, sekarang kita panasin soldernya. Aduh, soldernya mana nih? Belum dipanasin ya. Kita panasin soldernya dulu. Ya. Sambil nunggu soldernya panas, kita ukur dulu ya. Kita ukur. Oke, we measure the cable to inside the connector RG58. Okay, like we make a coaxial cable. Okay, we cutting the outer of the copper wire. Jadi kita kupas dulu ya. Kita kupas dulu untuk luarnya ini. Kita kupas seperti kita membikin apa namanya, kalau kita mau masang konektor ya seperti itu ya. Oke. Nanti saya akan ukur kabelnya. Ini kabelnya 13 meter. Jadi saya akan potong 12,52 cm ya. 12,52 meter. Jadi kita akan potong untuk kabel ini, kita paskan sesuai dengan skema tadi ya. Jadi ini kan ukurannya tadi 13 meter. Saya beli di toko tadi itu 13 meter. Kita akan coba ukur ya. Kita ukur. Mudah-mudahan ini nggak ruwet kabelnya. Nah, biasa ya, karena namanya kalau kita beli kabel itu yang gulung-gulung itu nggak tahu kalau ini sebenarnya untuk antena gitu. Jadi ya pokoknya yang penting digulung gitu ya. Jadi ini saya akan buka pelan-pelan. Kita akan ukur kabel ini 12,52 meter.
Oke, kita akan ukur untuk kabelnya 12,5 ya, 12,52 meter. Jadi soldernya kayaknya udah panas, jadi kita cepat ukur aja. Oke, kita ukur saja 12,5. Jadi meja ini sudah saya tandain ya, 1 meternya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12,5 di sini tambah 2 cm. 2 cm itu seberapa? Sebentar. Oh, 2 cm segitu ya. Oke, 52. Nah, sini. Oke, teman-teman, di sini 52. Kita potong ya. Nggak ada masalah, nanti kalau kurang ya kita sambung. Nggak apa-apa, kita potong di sini. Tapi ini udah saya ukur dengan antena yang pernah saya buat, jadi sisanya segini ya. Dari ukuran saya beli tadi 13 meter, jadi sisanya segini aja nih, 50 cm kurang dikit. Oke, soldernya udah, baunya udah panas tuh. Jadi kita coba solder untuk ujungnya antena ini. Dan jangan lupa pada saat kita menyolder itu kita masukin dulu ini ke dalam sini. Nanti kita sudah solder, ternyata ini belum masuk di sini. Oke, kita masukkan dulu ke dalam joran pancing ini. Kita masukin sini, tarik ya. Oke. Nah, setelah kita tarik, kita coba solder ya, pelan-pelan. Ini timahnya di sini. Mudah-mudahan kelihatan teman-teman ya. Mudah-mudahan kelihatan. Kita solder. Aduh, kita solder ya tuh. Ya, kita solder. Oke, kenapa kita solder? Supaya kalau kita dorong ini kawatnya dia lurus ya. Kalau nggak di solder kan bisa miring-miring gitu ya kalau kita dorong serabutnya. Kalau di solder kan dia kaku, sehingga kita dorong dia kayak emailnya apa, kayak email, kayak tunggal gitu ya, kayak tembaga tunggal, padahal ini kan serabut. Ini serabut, kita masukin aja. Jadi sekali lagi teman-teman ya, ini panjang banget videonya, jadi kalau merasa kepanjangan, Anda tidak akan jadi bikin antenanya ya. Tapi kalau tidak merasa kepanjangan, pasti Anda bisa jadi bikin. Oke, kita solder ujungnya. Yang namanya juga kalau kita bikin antena harus sabar. Sama juga kalau Anda menonton harus sabar, karena langkah demi langkah ini kita pelan-pelan bikinnya ya. Saya pelan-pelan supaya Anda tahu semua urutannya, nggak lupa, nggak salah caranya, sehingga ketika Anda bikin, Anda sudah tidak bakalan kelewatan lagi. Karena dulu pernah ada yang protes, kok videonya panjang banget. Ya gimana,
sebenarnya nggak panjang videonya. Yang panjang itu saya eksperimennya ya. Eksperimennya lebih lama daripada Anda nonton video ini. Kalau nonton video ini berarti antena ini sudah jadi. Sudah saya buat tutorialnya, tinggal Anda ikuti. Tapi kalau eksperimennya itu berbulan-bulan saya lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Nah, ketika sudah dapat ya Anda tinggal ikuti saja. Kalau Anda mengikuti ya Anda nonton pelan-pelan di sini. Oke, kita kasih lem supaya tidak bergerak untuk wire-nya ya. Wire-nya supaya tidak bergerak-gerak. Kita kasih plastik. Jadi lem plastik ya. Seperti itu. Nah, kita akan segera masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Jangan lupa pada saat kita masukin, kita nanti akan kasih lem ya. Kita kasih lem. Jadi saya akan kasih lem di ujung-ujung sini. Di sini kita kasih putar lem. We made the glue for the lock, the connector with the fishing rod. We lock with glue, plastic glue. Oke. Kita lem begini, putar. Ya, teman-teman ya, sekali lagi perhatikan. Kita harus cepat karena ini dia cepat kering juga, cepat ya. Oke, kita masukin. Sambil ditarik, kita masukin. Ya, udah rapet. Ya, seperti itu. Ini kita ratakan. Kita ratakan ya, supaya rapi. Ya, sebenarnya kalau Anda mau pakai lem besi juga bagus. Cuman kenapa saya selalu pakai begini, supaya kalau ada masalah saya panasin, saya tarik lagi bisa. Kalau lem besi kita susah kita tarik, harus dipecahin baru bisa kita tarik ya. Oke, setelah kita lem tadi ya. Setelah kita lem, ini kan sudah jadi seperti ini. Ini kita tentukan ukuran skema. Kita tadi punya skema ya. Ini saya akan cabut soldernya karena solder itu dipakai sekali aja untuk nyolder ini. Jadi solder sudah tidak kita pakai lagi karena kita udah nyolder. Sekarang saya akan cabut ya, solder yang mana? Ini kayaknya. Ya, solder udah saya cabut. Sekarang kita akan konsentrasi di wire-nya. Ya, kita akan konsentrasi di wire-nya. Oke, teman-teman ya. Nah, aduh, sorry, lepas lagi diangkat. Aduh, repot ini. Ya, sorry teman-teman ya. Namanya juga sendiri, kita semuanya lakukan sendiri ya. Oke, tadi itu kan dari sini 3 cm ya dari bawah. Sekarang kita akan tentukan dari titik ujung konektor ke awal permulaan kita akan buat loading ya. Awal permulaan kita akan buat loading. Itu jaraknya 55,3 cm. Saya akan ukur 55,3 cm. Ya, saya ukur baik-baik supaya nanti tidak salah teman-teman ya. Oke, saya sudah ketemu. Saya tandai di sini ya, 55,3. Kita tarik ini lurus. Kita tarik lurus. Sorry ya.
Ini selalu keluar-keluar, kita stop dulu pakai apa ya, supaya nggak lari-lari. Nah, mana ya? Sabar ya teman-teman. Mungkin kita tutup dulu pakai ini, supaya dia nggak lari-lari ya. Kadang lari-lari, kalau belum dia ini udah lari lagi. Nah, saya tutup dulu ujung ini supaya ujungnya nggak lari-lari. Oke. Nah, setelah kita ukur tadi 50 berapa tadi? 55,3 dari ujung sini ya. Dari ujung sini sampai ke sini 55,3. Nah, kita butuh kabel tis. Nah, ini dia kabel tisnya di mana? Oke. Oh iya teman-teman ya. Jadi Anda jangan lupa beli kabel tis. Nih, supaya nanti ketika Anda bikin antena ini, kabel tisnya udah siap. Ya, kita tarik lurus ya. Lurus nih, lihat nih, lurus. Supaya antenanya nanti juga hasilnya lurus ya. Oke, kita tarik lurus, kita kabel tis sesuai dengan ukurannya tadi 55,3 ya. Oke, ini udah span kabelnya, udah span. Nah, banyak pertanyaan teman-teman ya. Saya gulungnya selalu berlawanan dari arah jarum jam, dari bawah ke atas berlawanan ya. Namanya berlawanan gini nih. Nih, kalau begini searah, ini berlawanan. Jadi sekali lagi, berlawanan itu dari bawah sini ke atas ya. Bukan dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah nanti akan searah ya. Saya dari bawah ke atas. Berlawanan. Kalau berlawanan berarti gini. Ingat? Itu berlawanan. Kita putar, nggak usah pusing mau berapa lilit ya, tapi kita ukur dulu. Nggak usah pusing berapa lilitannya, kita ukur dulu. Di sini panjang lilitannya 41,5 dari mulai start lilitan itu sampai di ujung ya, 41,5. Saya udah tandain 41,5, kita tandain di sini ada garis emas ya, seperti ini. Ini garis emasnya. Ini saya tandain 41,5. Oke, kita putar. Kita gulung rapat banget ya. Sekali lagi, kita gulung itu rapat sekali. Ya, kita gulung. Ya, kita gulung rapat ya. Tidak boleh ada spasi. Rapat, karena ini kabelnya ada lapisannya. Kita gulung seterusnya sampai di ujung sini ya. Videonya lama jadi kita gulung aja dulu. Oke, ini sudah hampir selesai kita gulungnya. Jadi memang harus bersabar ya teman-teman. Kalau gulung begini, kalau nggak sabar, wah repot ya. Apalagi ini harus rapat bener ya. Bayangin Anda gulung ini mungkin berapa menit ini, lumayan lama untuk gulung lilitan ini karena cukup panjang ya, cukup panjang lilitannya ini. Dan kan ada teman-teman bilang, wah kalau antena 40 meter itu berarti kalau 10 meter kita gulung 6 meter, sisanya kan 4 meter ya, kan kayak gitu ya pemikirannya ya. Tapi ternyata enggak kan ini. Anda bisa lihat saya gulung ini kawatnya wirenya semuanya totalnya 12,5 ya. Kalau dipikir kan udah lebih dari 1/4 lambda kan. Nah, tapi kenapa gitu ya? Kok lebih dari 1/4 lambda kan seperti itu. Ya, ini pas di 41,5 di sini. Saya akan segera pasang lagi kabel tis. Jadi teman-teman kalau bikin antena harus sabar ya. Namanya RF itu nggak kelihatan.
Jadi bikinan juga harus rapi sesuai dengan skema. Sekali lagi RF nggak kelihatan. Kalau kita nggak sesuai dengan skema, ya pasti hasilnya akan berbeda. Jadi kalau katanya, wah saya nggak punya ini, ya itu repot. Kalau kita di luar skema, itu repot. Saya pernah nyoba. Ada beberapa rancangan dari luar, ya sudah ditentukan hasilnya udah ada ya. Terus saya nyoba, kalau pakai segini gimana gitu. Ternyata hasilnya beda, nggak sesuai. Makanya sama dengan apa yang saya bilang saat ini, kalau kita bikin sesuatu ya kita sesuaikan dengan apa yang ada skemanya gitu ya. Nah ini supaya tidak lari-lari, ini saya kasih lem ya, buat yang ke bawahnya kita kasih aja, nggak apa-apa, supaya dia nggak lari-lari gitu. Kadang kita ini dia lari gitu ya. Oke, kita kasih lem dia lurus ya teman-teman ya, supaya dia rapi dan lurus. Oke, di ujung sini juga boleh, supaya locknya dari ini tidak lari ya, maksudnya dari kabel tis ini tidak bergeser-geser, karena kan licin juga ya, joran ini juga licin, sehingga kita harus kasih dulu supaya dia nggak lari. Di ujung-ujungnya sama seperti di akhir lilitan tadi, di sini juga kita kasih ya. Sisanya sedikit ya teman-teman, sisanya sedikit. Nanti kita ukur sesuai dengan skema tadi kan, sisanya harusnya 2 meter 84 cm. Kalau kurang nanti kita tambah, kita solder. Kalau lebih ya nggak apa-apa sebenarnya, kalau lebih baik lebih daripada kurang ya. Oke, kita kasih dulu ini lem supaya nggak lari-lari ya. Oke, sekali lagi teman-teman yang ngelilitnya harus berlawanan arah jarum jam dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas itu berlawanan. Oke. Nah, setelah kita tadi sudah bikin loadingnya, saya akan ukur sisanya ya. Sisanya itu nanti 2 meter 84 cm ya, kita coba ukur bener apa enggak. 1 2, ini sudah 2 meter ya. Nah, kurang malah saya. Malah di sini hanya 2 meter 38. Ya, saya malah 2 meter 38 nih. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita tambahin saja kalau kurang ya. Kita tambahkan. Jadi totalnya itu 3 meter 808 ya. 3 meter 808. Kita tarik dulu untuk jorannya. Ya, seperti ini. Oke, teman-teman, jadi ternyata dengan jumlah wire yang sama, mungkin saya tadi kenceng banget ya, kenceng banget untuk ngelilitnya, sampai-sampai di sini saya kurang 50 cm untuk panjang akhir ya dari wire ini. Namun secara keseluruhan itu total wire yang saya pakai itu sama dengan yang sudah saya ukur sebelumnya.
Jadi kesimpulannya adalah saya akan pasang dulu ya. Jadi ini sisa dari wire saya yang lurus ini setelah saya gulung itu 2 meter 38 cm. 2 meter 38 cm. Tapi itu nggak masalah. Kita akan coba dengan 2 meter 38 cm. Seperti apa? Apakah dia masuk ke frekuensi 40 meter atau enggak? Nanti kita akan tes di mobile kita ya. Kita akan tes. Karena ini antena udah jadi. Ini tinggal saya pasang-pasang kabel tisnya ya. Per sectionnya. Jadi kita akan pasang per sectionnya. Jadi misalnya seperti ini section pertama di sini. Saya akan pasang tis di sini ya. Dan seterusnya ke atas ya. Jadi kita lock di sini. Jadi kita kasih lurus dari bawah ke atas sama gitu ya. Kita ikat dulu. Kita tarik, kasih lurus. Ya. Ya kira-kira udah lurus, kita kencengin. Ya. Oke, kita keluarin lagi sectionnya. Aduh, terlalu keras ya. Oh, tapi keluar kok, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa terlalu keras, tapi dia keluar. Kita coba untuk ikat lagi ya di section berikut ini. Di atas ini kita tis lagi. Pasang kabel tisnya lagi di sini. Di setiap ujung ruas ya. Di setiap ujung ruas kita pasang. Nah, di sini ya. Oke, kita ambil kabel tisnya. Kita ikat di setiap ujung ruas supaya nanti ketika kita masukkan ruasnya itu dia bisa gitu ya, bisa dimasukin, diperpendek. Oke, udah kita kencengin. Nah, ini udah ruas yang ke berapa ini ya? Ya, kita coba masukin aja nggak apa-apa karena untuk ruas berikutnya mentok di sana ya, saya nggak bisa panjangin lagi. Oke, kita tarik lagi ini, kita ikat lagi di sini ya. Di ruas berikutnya kita ambil kabel tis, kita ikat lagi. Nanti hasil akhir kita akan buat lagi skemanya. Namanya juga kita membuat antena itu kadang kita akan sesuaikan. Ya. Oke, sudah. Kita turunkan lagi yang ini, section yang ini. Nah, kita tarik lagi di sini. Di sini ya. Oke, di sini. Kita lock lagi. Pasang lagi kabel tis. Pasang lagi kabel tis. Kita tarik, lurusin. Jadi ini panjang banget videonya ya, nggak apa-apa soalnya ini antena HF ya, bukan antena 2 meter yang gampang dibuat. HF itu mesti bener-bener pas. Oke, sudah. Nah, ini yang terakhir, section terakhir di sini ya. Dan ini masih ada sisa ke atas, itu beberapa senti, itu untuk nambah kalau memang nanti tidak match ya, ataupun kurang panjang ya kita tambahin. Tapi kalau udah cukup nggak masalah karena jumlah wire yang kita pakai tadi jumlahnya sudah sesuai dengan antena pertama ya. Cuman tadi saya gulungnya terlalu kenceng, terlalu rapat sehingga dia tidak bisa sama dengan yang pertama. Ya kemungkinan besar nanti malah saya kurangi lagi karena kalau terlalu banyak lilitannya dia otomatis frekuensinya akan di bawah. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba aja karena kapasitansinya jadi naik ya.
nilai kapasitasnya jadi naik, sehingga frekuensinya pasti dia akan turun ke bawah. Makin besar nilai C-nya, jadi nanti dia akan turun ke bawah frekuensinya. Tapi nanti kan kita coba lihat. Ini kita kasih isolasi aja, isolasi kertas di paling ujung sini, karena ini udah paling atas. Ini nanti untuk kita coba rubah-rubah, apakah nanti akan dipotong atau ditambah panjang. Nah, seperti ini jadinya teman-teman ya. Ini kita akan tes di mobil ya. Kita akan tes bagaimana performa dari antena ini. Oke, kita akan keluar dan kita coba tes drive untuk antena ini.